tanaman ini pemurnian dilakukan dengan cara kristalisasi hingga diperoleh isolat murni yang berbentuk pasta berwarna putih kekuningan. Nih warnanya apa? Putih kekuningan. Next. Ini ada identifikasinya, ada uji alkaloid, ada uji terpenoid dan steroid, ada uji flavonoid dan uji saponin. Kemudian ini karakteristik pada spektrofotometer. Lanjut aja nggak apa-apa. Ini uji toksik. Uji toksik itu penting. Ya, uji toksik itu penting supaya apa? Tidak terjadi overdosis. Kalau Anda, Pak, saya kalau konsumsi langsung 10 bagaimana? Aman? Ya kan? Ini sudah melalui yang namanya apa? Uji toksik. Ini ada uji farmakologinya, ya, aktivitas anti kanker senyawa N-etil-N fenitilurea secara in silico dan in vitro pada sel kanker payudara, T47D dan selektivitasnya pada sel normal. Jadi ini sudah pernah diuji untuk kanker payudara. Ya, oke, lanjut Mas. Ya, ini kalau teman-teman, ya sebenarnya teman-teman ngopi pun nanti ada ngopi punya saya juga nggak apa-apa. Cuma masalahnya begitu Anda ngopi, paham apa enggak gitu kan? Begitu baca begini malah pusing semuanya. Sel T47D dan M199 didistribusikan ke dalam 9 well plate, diinkubasi selama 24 jam dalam inkubator 50% CO2. Hasilnya apa? Serapan dibaca dengan ELISA, ya. Dengan analisis probi didapatkan nilai IC50 dari senyawa uji dan senyawa pembanding. Next Mas. Hasil pembahasan, ya, hasilnya ini ternyata teman-teman, hasil interaksi reseptor ribonukleotida reduksi kode PDB, nah ini menggambarkan aktivitas obat secara in vitro. Satu, semakin kecil nilai NS maka menunjukkan ikatan obat reseptor dihasilkan semakin stabil. Jadi sudah diuji stabilitasnya. Next aja Mas. Nah ini gambar-gambarnya pada uji preparasi protein ribonukleotida reduksi. Next saja, nggak apa-apa. Terus. Ini sebenarnya ada uji in vitro yang pernah kita lakukan, pemanfaatan antioksidan glutathione. Ya bacanya bukan glutathione, tapi apa? Glutathione. Pandai pada apa? Glutathione teripang emas, daun golden stichopus variegatus berbasis nanoteknologi dalam apoptosis sel squamosal kanker mulut. Teman-teman, jadi di dalam teripang itu sudah ada glutathione-nya, tapi dia bukan merupakan komponen utama. Ibu-ibu, apakah Anda punya glutathione? Punya. Kita ini punya glutathione, ya, dan itu bisa diaktifkan. Pak, caranya bagaimana supaya misalkan wajah saya ini semakin glowing malam, walaupun setelah dioles, Anda konsumsi 2, tapi kalau tidur lampunya dimatikan. Itu harus. Kalau Anda tidur lampunya tidak dimatikan, Anda masih dapat tenang. Saat Anda tidur, growth hormonnya keluar, ya. Kemudian apa? Polimerase yang terjadi di dalam kulit Anda itu tidak akan terjadi. Jadi kalau mau hasil maksimal, malam lampu matikan. Anda tidur, konsumsi Exen ataupun sudah di apa? Sudah di masker, itu hasilnya akan jauh lebih bagus. Bukan ya, jauh lebih bagus. Aktivitas anti kanker. Apa yang terjadi ketika orang yang mengkonsumsi Exen dan orang itu ada kanker? Pertama, Glycosida triterpenoid teripang juga telah dianggap sebagai agen yang bertanggung jawab untuk pengamatan tersebut, dan banyak penelitian telah dilakukan mengeksplorasi efek anti kanker. Sebagian besar glikosida interferon teripang bersifat sitotoksik terhadap sel kanker, namun mekanisme efek anti kankernya belum dijelaskan secara mendalam.
Dari sini pernyataan ini ternyata Exxon ini punya aktivitas sebagai anti kanker. Contoh tadi ada benjolan-benjolan, ternyata sudah semakin hilang. Ya, aktivitasnya ini. Next mas. Aktivitas anti jamur. Aktivitas anti jamur adalah aktivitas biologis kedua yang paling banyak dipelajari dari glikosida terpen tripang dan ekstrak. Beberapa glikosida triterpen telah menunjukkan aktivitas yang nyata di mana mereka telah efektif melawan strain jamur daripada fungisida yang tersedia secara komersial dengan cara bergantung pada konsentrasi jamur. Contoh apa itu? Kalau ibu-ibu yang sering keputihan disebabkan jamur Candida albicans. Kalau istrinya keputihan, jangan melakukan seks oral. Karena apa? Kalau istrinya keputihan, kemudian bapak-bapak melakukan seks oral, biasanya akan sariawan. Karena itu Candida albicans. Sama-sama dibalik, kalau bapaknya sedang sariawan, jangan melakukan seks oral. Karena ibunya nanti bisa keputihan. Ya. Nanti kalau Anda konsumsi Essence, orang-orang yang keputihan biasanya mohon maaf, keputihannya keluarnya banyak banget awal-awal. Tapi setelah itu langsung hilang. Ya, next mas. Ada aktivitas regenerasi sel. Nah ini aktivitas dari regenerasi sel inilah nantinya yang akan berperan penting bagi kasus-kasus yang banyak sekali di penyakit. Contoh, orang diabetes. Pak, kalau saya konsumsi ekses, kenapa gula saya sekarang stabil? Karena apa? Karena terjadi regenerasi sel di mana empedu. Itu yang paling penting. Nanti akan berpengaruh pada apa? HbA1c. Ya. Kemampuan tripang dalam regenerasi sel menjadi dasar utama bahwa tripang dapat menyembuhkan luka, kecuali luka di hati. Itu kalau ada orang yang luka diabetes, misalkan diabetes yang membusuk, ambil, ya, kemudian pakai air yang hangat, cairkan, oleskan, itu cepat banget keringnya. Kandungan protein tripang yang tinggi dapat meningkatkan regenerasi sel-sel mati akibat luka sehingga mampu menyembuhkan luka. Selain itu, protein juga berfungsi untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh, menghasilkan hormon dan enzim untuk melancarkan metabolisme. Penting ini, dan saat-saat sekarang ini isu daya tahan tubuh kan luar biasa. Isu daya tubuh inilah yang ada di corona sekarang. Bagaimana cara mencegahnya? Selain pakai masker. Nah, saya pakai masker. Kalau saya pakai masker, saya yang nanti malah pingsan. Pakai masker, cuci tangan. Sekarang saya senang loh. Bapak-bapak yang dulunya nggak pernah cuci tangan saat makan itu karena sedikit-sedikit cuci tangan. Pulang kerja cuci tangan. Dulu nggak ada, mana ada pulang kerja cuci tangan. Sekarang dikit-dikit cuci tangan. Dikit-dikit pakai apa? Hand sanitizer. Kolagen yang merupakan jaringan pengikat dalam tulang dan kulit dapat dimanfaatkan untuk kecantikan kulit serta dapat meningkatkan regenerasi sel-sel mati akibat luka sehingga mempercepat penyembuhan. Udah. Ketika Anda jualan Essence, itu beda dengan Anda jualan herbal-herbal lain. Kolagen itu dari dulu sampai sekarang dibutuhkan. Makanya Essence atau kolagen dari tripang ini bukan herbal yang musiman. Dulu musim apa, kulit manggis, oh semuanya jualan santun. Sekarang mana santun? Gak ada. Sarang semut, semuanya jualan sarang semut. Sampai semut gak punya sarang. Manusia ini serakahnya luar biasa. Kemudian jualan apa? Sirsak, ya kan? Wah, semuanya jualan sirsak. Apalagi herbal-herbal itu, kelor, semuanya jualan daun kelor. Tapi kalau kita jualan Essence, kita jual kolagen ini, dari dulu sampai sekarang ini adalah kebutuhan esensial setiap orang. Kenapa? Tubuh kita disusun oleh 30% protein. Rambutnya gak gampang rontok, itu karena terikat sama protein. Ya kan? Matanya ada otot mata, tangan Anda bisa seperti ini, semua bisa bergerak elastis karena Anda punya protein, Anda punya kolagen. Dan kolagen menyusun 30%-nya.
masalahnya saat Anda usia 20 tahun, kolagen itu sudah tidak bisa produksi lagi. 1 tahun turun, 1 tahun turun, 1 tahun turun, 1 tahun turun. Hanya lihat ibu-ibu itu biasanya keriput mulai umur berapa? 30, 35. Kenapa? Laju kolagennya udah 10% sampai 15% hilang. Nah, kalau Anda kekurangan kolagen, ya udah konsumsi kolagen. Tapi kolagen yang bagaimana? Yang peptida, yang gampang dicerna oleh tubuh Anda. Next. Ini aktivitas stroke. Tuh. Bahkan untuk aktivitas stroke sudah ada penelitiannya. Ya. Antara laki-laki sama perempuan itu lebih gampang terkena stroke laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya. Jadi laki-laki lebih, karena apa? Otaknya digunakan betul-betul maksimal. Kadang-kadang sampai stres, makanya hindari stres. Faktor utama, ingat, faktor utama penyakit itu bukan di makanan. Jadi makanan itu cuma 20%. Faktornya apa? Stres. Faktornya apa? Pikiran. Jadi ibu-ibu kalau punya suami, gak usah dilarang-larang mau makan apa. Ini lagi datang ke kondangan tahu nanti itu kan prasmanan baru mau ambil sate, kolesterol gak jadi. Baru mau minum es krim, diabetes gak jadi. Aduh, kalau saya punya istri seperti itu, ya udah. Oh, dikit-dikit gak boleh makan, dikit-dikit gak boleh makan. 20%. Justru laki-laki itu biasanya stroke itu mikir keluarga, mikir istri. Iya. Lihat ya, laki-laki bertambah usia itu semakin wise. Laki-laki itu bertambah usia tidak semakin cerewet. Tapi coba deh lihat perempuan. Makin tua makin apa? Suami baru pulang itu dari mana? Dari mana? Jam berapa? Kita ngomong satu itu. Makanya maha benar wanita dengan segala ocehannya, ya kan? Laki-laki baru ngomong satu itu sudah dapat. Wah, masya Allah. Dan kadang-kadang saya sering ya ketemu pasien-pasien tuh perempuan itu ya ibu-ibu. Kalau pas stroke-nya laki-laki itu baru 1 tahun, 2 tahun itu doanya kadang-kadang masih sama terus. Ya Allah, sembuhkanlah suami saya. Ya Allah, sembuhkanlah suami saya. Tapi begitu stroke sudah 5 tahun, 7 tahun doanya mulai berubah. Ya Allah, aku yakin yang terbaik dari Allah. Apapun itu aku ikhlas. Iya, makanya bapak-bapak mulai sekarang itu kalau punya uang jangan semua dikasih ke istri. Oh iya, wanita itu unik kok kalau masalah uang kok. Uangmu, uangku. Uangku, uangku. Coba aja deh. Saya heran kadang-kadang suami istri loh. Ada tuh istri sampai ditagih, suami itu ditagih kok. Utang sama istri ada ya? Mas mana utangnya kemarin? Tapi coba kalau istri, ya kan yang utang sama suami bilang, Mas udah punya duit nggak? Oh laki-laki kok pelit ya kayak gitu. Sama istri aja hitung-hitungan ya kan? Makanya mulai sekarang bapak-bapak kalau Anda punya uang misalkan 10 juta, jangan dikasihkan istri semua, ya kan? Kasih istri 5 juta, ya kan? 5 juta simpen untuk apa? Persiapan cari istri baru. Nah, itu